Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Tin dengan program Bicara Kebun. Nah, di sini kami ingin berbagi tentang pengalaman masa lalu kami juga, dan mungkin ada beberapa gardener yang menonton ini atau yang ingin memulai hobi berkebun bisa mengambil pelajaran juga. Jadi apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh gardener pemula? Karena dulu pun kami newbie, bahkan tidak ada latar belakang sama sekali di bidang pertanian. Dan di sini kami juga ingin disclaimer bahkan kami bukan yang paling jago, kami tidak maksud menggurui, kami hanya memaparkan kesalahan yang kami lakukan di masa lalu, yang harapan kami kalian yang nonton ini baru atau ingin terjun tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi guideline-nya atau tahapan langkah-langkahnya menurut kami inilah yang perlu dibahas. Oke, yang pertama itu kesalahan terbesar yang kami lakukan dulu adalah kami tidak mengerti fundamental ya. Fundamental itu basic atau landasan pondasi dari menanam. Karena kami pun setelah berapa tahun kemudian belajar berbagai macam buku kami baca, jurnal, kemudian komunitas, bertanya kepada yang lebih pengalaman, dan akhirnya ada satu buku luar ya. Jadi kami baca di perpustakaan, itu ternyata fundamental dari berkebun adalah 3 poin. Pertama, pencahayaan. Jadi memang pencahayaan itu salah satu poin penting ya. Jadi ketika kita ingin berkebun tapi tidak paham tentang pencahayaan, itu fatal menurut kami. Jadi biasanya memang para gardener awal itu menganggap bahwa beberapa tanaman itu sama perlakuannya, padahal sangat berbeda. Maksudnya pencahayaan itu, pengalaman kami itu ada yang tanaman yang memang biasanya sih 3 ya. Jadi ada yang full sun, itu biasanya cahaya matahari di atas 4 jam 5 jam. Ada yang medium, itu biasanya 2-3 jam. Ada yang memang dia tidak terlalu butuh pencahayaan langsung, shadow area gitu loh. Jadi memang 3 poin ini perlu dipahami, tanaman apa saja, dan itu harus mengerti ya. Nah, jika kalian sudah mau mulai, mungkin kalian bisa cek kembali tanaman kalian pencahayaannya bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah tanah, soil. Jadi dalam lighting yang kedua itu soil. Jadi memang ini poin penting, bahkan untuk para farmer, bukan gardener ya, ini malah tahapan paling penting sebelum lighting atau pencahayaan. Tapi karena di sini gardener, menurut kami, karena kan kita memang menanam itu berbagai macam varian di area yang tidak terlalu besar, dan itu perlu tahu setiap tanaman bagaimana perlakuannya. Dan soil ini sebenarnya ada 3 dasar ya. Jadi kita pemahaman tentang tanah ini sebenarnya paling gampang ada yang liat, itu kayak tanah liat, memang dia suka yang keras, kemudian menyimpan air. Kemudian ada yang di tengah-tengah antara liat dan berpasir, itu biasanya tanaman-tanaman yang seperti ini paling banyak di tanaman buah. Nah, kemudian ada yang namanya tanah berpasir. Jadi memang tipe yang tanah berpasir ini ketika air disiram dia langsung turun. Nah, tanah ini perlu dipahami gitu. Jadi karakter-karakternya kita harus mencari tahu bagaimana tanaman yang kita tumbuhkan itu memang sesuai dengan asalnya si tanaman ini. Kalau pohon tin, memang saya selalu merekomendasikan pohon tin ini sebenarnya awalnya atau asalnya dari Mediterania sama Asia Barat, dan cenderung di sana itu tanahnya berpasir. Maka itu untuk pohon tin saya selalu merekomendasikan
perbandingan antara sekam bakar dengan kompos atau tanah itu di atas 80%. Jadi memang tanah itu merupakan hal kedua terpenting, jadi fundamental, dan yang ketiga itu air. Jadi di sini air, kami ingin membahas tentang kita perlu tahu tanaman ini suka air atau tidak. Makanya di sesi konten berikutnya saya akan coba bahas tentang masalah icon ya. Jadi kalau kita membeli tanaman hias khususnya itu ada icon apalagi di luar gitu. Jadi ini ada Cedularia, ada tandanya, kemudian ini ada yang suka air, yang tidak suka air. Nah itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Jadi kita akan bahas. Cuman di sini basic atau fundamental dari gardener itu yang poin ketiga adalah air. Jadi kita perlu tahu air ini sangat berhubungan dengan humid ya, kelembapan. Jadi kelembapan itu di media tanam tergantung dari air. Untuk pohon tin memang tidak terlalu menyukai air, tapi ada beberapa tanaman yang memang sangat menyukai air. Misalnya anggap aja kayak pohon murbei. Pohon murbei itu lebih menyukai air dibandingkan pohon tin. Jadi ketika musim hujan dia bisa tumbuh lebat. Jadi memang kita harus paham tentang air, dan ketika air itu kita harus tahu ini airnya ppm berapa, apakah ada kadar-kadar yang merugikan. Itu dari 3 poin itu kita perlu breakdown lebih rinci lagi. Cuman saya balik lagi ke kesalahan awal para gardener itu di awal tidak mengerti 3 poin dasar. Jika mengerti, kemungkinan trial errornya tidak terlalu banyak ya. Jadi errornya tidak terlalu banyak. Jadi saya ingin mengatakan pelajari 3 poin itu. Itu poin 1. Jadi yang poin kedua, selain tidak mengerti fundamental, itu biasanya gardener itu terlalu fokus dengan yang namanya tanamannya. Oh tanaman ini nih, ini gimana nih. Dan mereka lupa jika memang menjadi gardener atau kita hobi bercocok tanam itu sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan di awal itu adalah kondisi di sekitarnya terlebih dahulu. Media tanamnya, sinar matahari, terus anginnya, itu ekosistem yang di situ seperti apa. Nah itu perlu dipertimbangkan. Jadi jangan terlalu fokus sama tanaman, kita tidak melihat bagaimana kondisi lingkungannya. Dan itu ketika kita pupuk ini ternyata kita baru tahu di daerah tempat kita itu ternyata rayapnya banyak. Itu bagaimana cara alaminya untuk mengatasinya. Oh di tempat kita ternyata ketika hujan itu tergenang gitu. Nah itu kita harus tahu bagaimana cara mengatasi genangan air gitu. Itu kan juga harus diperhatikan ketika menjadi gardener. Kemudian ketiga, kita terlalu cepat menambah varian. Jadi ketika kita memulai dengan beberapa jenis tanaman, tambah lagi, padahal menurut kami ketika awal kita mulai dengan misalnya anggapnya 10 jenis tanaman, kita coba rawat dan kita coba propagasi. Jika memang berhasil, baru kita mulai menambah varian. Karena memang seringkali menambah varian ini perlakuannya beda gitu. Seperti varian variegata itu kan tumbuhnya lebih lama, lebih ringkih gitu. Kita harus punya treatment khusus gitu loh. Dan yang menurut kami juga sering dilakukan kesalahan itu bukannya memberikan, anggapnya kita ingin menjadi gardener karena ingin max money ya. Jadi pengen cepat-cepat membuat atau menghasilkan profit gitu. Padahal kita perlu pelajari prosesnya dengan matang. Dan memang ya kurang belajar dengan berbagai macam sumber informasi. Jadi kadang-kadang kita hanya lihat di sosial media, hanya lihat di beberapa ini menganggap wah ini udah jago nih gitu. Padahal yang kami lakukan hingga saat ini biasanya ketika kami dapat informasi dari komunitas, kami cek lagi di komunitas yang lain, kemudian kami coba cari jurnalnya, bahkan kami coba ke perpustakaan, kami validasi informasi ini bagaimana. Itu ketika memang sudah menurut kami
wah ini memang sesuai nih, nah, baru kami akan coba eksekusi. Jadi ada beberapa kesalahan yang kami lakukan di awal. Kami ulang lagi, pertama tidak mengerti fundamental menanam, yang kedua itu terlalu fokus dengan tanamannya tapi tidak diperhatikan ekosistem atau sekitar lingkungannya, tidak melakukan observasi. Yang ketiga itu terlalu cepat menambah varian atau jenis tanaman, bahkan belum mengerti tentang propagasi sudah mulai menambah. Keempat itu terlalu cepat untuk max money gitu, padahal belum menguasai, kecuali memang kalian menggunakan gardener profesional untuk menghandle operasional. Dan yang kelima, kurang belajar dari berbagai macam sumber untuk memvalidasi, apalagi zaman sekarang informasi sangat mudah didapat. Mungkin itu, semoga proses belajar kalian bakal lebih matang dan menjadi expert di bidangnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.